Saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita langsung saja saudara, karena waktunya pendek, jadi kita memaksimalkan waktu yang ada. Dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 21, Alkitab berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara, dosa bukan hanya memisahkan kita dari Allah. Dosa bukan hanya membuat masalah secara pribadi dalam kehidupan kita. Dosa juga menimbulkan banyak masalah dalam keluarga kita. Rencana Allah bagi keluarga, khususnya keluarga Kristen, tidak berubah. Rencana Allah bagi keluarga-keluarga tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi saudara, setiap zaman, setiap masa itu memiliki tantangan yang berbeda. Sehingga tantangan-tantangan itu menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan dosa kita secara pribadi, tapi juga menyelamatkan keluarga-keluarga Kristen khususnya. Katakan amin. Saudara, keluarga dan gereja adalah benteng terakhir. Keluarga dan gereja adalah benteng terakhir bagi perbaikan-perbaikan keluarga. Kalau keluarga dan gereja tidak bisa menangani masalah-masalah yang dihadapi, atau tidak bisa menghadapi tantangan-tantangan yang berubah setiap zaman, maka manusia semakin lama semakin rusak, saudara. Sehingga kita perlu, khususnya keluarga-keluarga Kristen, mampu menghadapi tantangan setiap zaman. Next, berikutnya, apa tantangan terbesar dunia saat ini? Saudara, tantangan terbesar dunia saat ini dapat dibagi menjadi dua, dan ini berkesinambungan. Kalau saudara perhatikan, saudara, saat ini disebut dengan era teknologi dan media yang telah merubah semua serba cepat dan mudah. Kemudian, saudara, dampak dari era itu, era saat ini, saudara, era saat perasaan dan opini lebih penting daripada fakta dalam menentukan keyakinan seseorang, sehingga kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Next, berikutnya. Nah, saudara, era ini juga, kalau tadi kasihkan definisi, era ini juga disebut dengan era disrupsi dan era post-truth. Dan apa yang terjadi akibat teknologi tadi, saudara, dan era perasaan dan opini itu, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari informasi palsu, hoak yang begitu masif, saudara, begitu cepat dan menyebar, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kebenaran menjadi relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Bahkan iman Kristen kalau tidak berdampak langsung bagi kehidupan, diragukan kebenarannya. Setiap orang merasa punya kebenaran sendiri. Dengan media-media yang ada, informasi yang cepat itu, saudara, mereka yakin dengan kebenarannya. Orang semakin berpikir praktis, dan orang lebih melihat bukti. Hasilnya apa sih? Jangan terlalu banyak bicara. Hasilnya seperti apa? Orang yang berprestasi, terkenal, kaya, saudara, akan lebih dihormati, didengar, dan dicontoh. Orang akan lihat bukti, jangan terlalu banyak bicara. Ada hasilnya enggak dalam hidupmu? Dan orang-orang yang menghasilkan itu, saudara, orang yang berprestasi, punya pencapaian public figure, mereka jauh lebih didengar daripada omongan pendeta yang miskin, daripada omongan orang tua yang enggak punya. Saat ini Google, AI, TikTok, saudara, dan para influencer lebih dipercaya daripada kebenaran. Ini realitas saat ini, saudara. Apa yang dirasa baik dan menyenangkan lebih diutamakan
daripada kebenaran. Ini secara umum kondisi saat ini, tantangan zaman saat ini. Lalu secara spesifik, apa dampaknya bagi keluarga? Next, saudara, apa dampaknya bagi keluarga? Pernikahan menjadi sangat rapuh. Kalau sudah tidak cocok, ngapain dipertahankan? Kalau menikah, berkeluarga, berantem terus, ngapain? Orang menikah itu supaya bahagia, supaya sukacita. Kalau berantem terus berarti nggak cocok, nggak perlu dipertahankan. Saya ingat berapa tahun lalu ada seorang pelayan gereja di tempat ini, saudara. Sudah menjadi pelayan inti, banyak melayani. Suatu kali saudara berantem dengan suaminya, lalu saudara mereka berantem keras, kami coba konseling, pendekatan. Ada satu kalimat yang buat saya terhenyup, kaget, shock, saudara. Dia bilang begini, saya kan mau mencari bahagia. Dengan suami sekarang dia tidak bahagia. Apa salahnya kalau saya mencari bahagia dengan suami yang baru? Akhirnya dicerai dan pindah agama, saudara. Pernikahan menjadi sangat rapuh. Kalau sudah tidak cocok, buat apa dipertahankan? Saat ini usia pernikahan semakin tua. Kalau dulu umur 25 menikah, dibilang perawan tua, bujang lapuk. Sekarang meningkat, saudara. 25, 30, 31. Willy berapa sekarang, Willy? 3? Ya, 33 masih santai. Kelihatan masih kayak usia 25. Saudara, usia pernikahan semakin tua, angka perceraian semakin tinggi, banyak orang yang lebih suka membujang atau single, lebih merasa bebas. Kebutuhan dan kebahagiaan pribadi lebih diutamakan daripada berkeluarga. Kalau berkeluarga susah, kalau berkeluarga pusing ngurusi anak buat apa? Lebih baik sendiri, bebas. Ini kondisi saat ini, saudara. Keluarga-keluarga banyak yang tidak utuh. Kalau saudara perhatikan di gereja saja, berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak utuh? Maksudnya begini, anak hanya ikut papanya, anak hanya ikut mamanya, anak hanya ikut kakek neneknya, anak hanya ikut kerabatnya. Karena apa? Karena papa mamanya cerai. Ini namanya keluarga yang tidak utuh. Lalu saudara membentuk komunitas sendiri. Kalau anak tidak menemukan sukacita bahagia di rumah, maka dia membuat komunitas sendiri. Bagaimana dia mendapatkan sukacita kebahagiaan gitu. Ibu-ibu kalau sudah nggak kerasan di rumah karena suaminya keras, dia akan mencari geng baru, saudara. Dia mencari komunitas baru. Pria-pria juga begitu. Orang saudara mudah untuk mengambil sesuatu yang menurut dia tidak menyukakan, tidak mau dibahagia. Karena kebahagiaan tertinggi buat dia, saudara. Meskipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak tidak lagi mudah percaya kepada omongan orang tua. Apalagi kalau kondisi ekonomi yang kurang, anak bisa berkata begini, siapa suruh saya dilahirkan? Saya kalau mau tidak mau dilahirkan keluarga miskin. Bisa berkata begitu, saudara. Karena membandingkan dirinya, membandingkan situasi dengan di mana dia bergaul. Anak-anak akan lebih mudah menyalahkan orang tua. Saudara, saya baca kemarin di Eropa, sekarang ini 4 dari 10 anak yang lahir di luar nikah. 4 anak atau baby yang lahir dari 10 kelahiran, saudara, hanya 4 baby itu yang lahir di luar nikah. Yang 6 itu di dalam pernikahan, yang 4 di luar nikah. Berapa banyak di Toraja? Berapa banyak di Makassar? Ini kecenderungannya meningkat. Banyak anak-anak lahir di luar pernikahan resmi. Dan dampak media itu begitu luar biasa, saudara. Kalau kita nggak bisa punya pegangan, anak-anak bisa terpengaruh. 2 hari lalu, pintas lalu saya lihat di Instagram, ada klip suami istri berantem, saudara. Suami istri berantem, lalu ada captionnya, ada keterangannya begini. Orang menikah itu seperti beli lotre.
Kalau beruntung, ya bahagia, cuan. Tapi kalau nggak beruntung, ya rugi, menderita. Jadi pernikahan itu seperti orang beli lotre. Antara untung dan tidak. Ini bukan konsep Alkitabiah. Ini bukan konsep firman Tuhan. Dan kalau kita nggak mengerti, saudara, maka itu menjadi pegangan. Begitu cepat informasi itu, begitu banyak informasi itu, saudara, kadang-kadang kita bisa sesat. Tadi siang ketika saya merenungkan firman Tuhan, bersiapkan berikan Tuhan, istri saya di depan saya, dia buka-buka HP, lalu dia bilang gini, oh ternyata Ambarita itu polisi ya. So, saya mendengar itu saya ketawa, saudara. Memang kita jangan terlalu dimakan informasi, tapi juga jangan sampai nggak tahu informasi. Ambarita yang dimaksud itu adalah memang polisi di Polda Metro Jaya. Itu yang terkenal patroli, saudara, yang terkenal. Dan ketika dia ngomong gitu, saudara, saya ketawa. Memang istri saya nggak suka lihat-lihat informasi yang nggak terlalu penting lah. Tapi saya tahu karena itu sangat viral di TV ya. Ini yang Ambarita ini hebat. Mungkin masih familiar ya, sama-sama FAM ya. Saya pikir Brother Ambarita ini kalau di foto kumisan kayak orang Ambon. Ternyata orang Medan. Dan kenyataannya, saudara, lebih ganteng daripada di foto. Tapi buat cewek-cewek yang belum menikah, sudah tutup buku. Beliau sudah punya anak, saudara. Dan beliau ini anak hamba Tuhan. Dan saya terus terang aja respect, saudara. Respect kenapa? Buat saya itu sebenarnya nggak ada namanya artis rohani. Yang ada itu pelayan Tuhan. Dan ketika menghubungi Pastor Ambarita ini, saudara, beliau dengan tegas mengatakan, saya tidak memberikan tarif. Berapa tarifnya? Dan ketika saya mendengar, saya tersentuh. Seorang pelayan Tuhan bukan komersial. Dan saya tidak mengenal istilah artis rohani. Pelayan Tuhan yang melayani dengan pujian penyembahan. Sama seperti hamba Tuhan dalam firman Tuhan. Saya dan anak saya dan istri saya tertegun, masih ada di tengah zaman seperti ini. Yang katanya artis rohani yang tidak menggunakan tarif. Tapi bukan semenang-menang, saudara. Kadang menggunakan tarif, nanti kita pulang hanya menggunakan kasih PKM. Saudara tahu itu M? Makasih. Tidaklah, kita menghargai yang semampu kita, saudara. Tuhan pasti berkati tempat lain. Next berikutnya, lebih inti, bagaimana Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Di tengah kondisi, situasi, tantangan zaman terus berubah, saudara, tidak mudah bagi orang tua, tidak mudah keluarga itu utuh. Bagaimana Allah datang untuk menyelamatkan keluarga? Yang pertama, saudara, Yesus datang dan tumbuh melalui keluarga. Di dalam Matius pasal 1 ayat 19-20, ketika Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bahwa Yesus, saudara, lahir dari perawan Maryam, tapi bukan berdasarkan hubungan laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dan karena dari Kudus sebetulnya tidak membutuhkan adanya keluarga. Bisa saja Yusuf tidak menikah dengan Maria, dan Yusuf juga akan mencerai karena dia malu. Masa sih belum suami istri mengandung, saudara? Dan malaikat menegur dia, akhirnya tidak jadi bercerai. Tapi saudara, yang penting sebenarnya bukan hanya itu, bahwa Yesus bisa lahir di luar pernikahan, di luar keluarga. Tapi saudara, Yesus ingin berkata pada saya dan saudara bahwa keluarga itu rancangan Allah. Keluarga itu institusi yang dibentuk oleh Allah. Allah menyatukan dan memberkati pria dan wanita. Khususnya wanita, pria dan wanita seiman dalam firman kata dalam Alkitab. Dan saudara, dalam suatu pernikahan kudus,
menyatukan dan memberkati dalam suatu pernikahan kudus sebagai suami istri untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak. Ini adalah ikatan jasmani dan rohani, ikatan darah dan spiritual, rohani, iman Kristen dalam satu keluarga dengan tujuan menjadi wakil Allah dalam memuliakan Allah di bumi. Dengan kata lain, saudara, apa yang terjadi dalam dunia ini, apapun tantangannya, sampai kapanpun, keluarga tetap ada. Ini adalah rancangan Allah. Sehingga kalau keluarga itu hancur, hancurlah manusia. Kalau saudara misalnya hidup tidak dalam satu keluarga, maka akan banyak masalah, akan banyak problem. Karena itu di luar rencana Allah. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Yang kedua, next, keluarga merupakan sekolah utama iman dan karakter. Oke, mungkin ngantuk, kasihan. Atau dia kaget dengar suara pendetanya kenceng. Keluarga sekolah utama iman dan karakter. Yosua berkata kepada bangsa Israel, mungkin bisa di bawah lantai juga ada AC dingin, ada TV juga besar, Bu. Ya. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang menegrinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kemudian dalam Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Allah, saudara mesti percaya, saudara mesti yakin, dan saudara mesti betul-betul menyadari bahwa sekolah yang utama tentang iman dan karakter itu di keluarga. Jangan hanya mempercayakan karena sudah sekolah yang mahal. Jangan hanya mempercayakan karena dalam komunitas orang yang hebat. Jangan hanya mengandalkan bahwa saudara punya teman-teman yang hebat, di mentor orang hebat. Tidak, saudara. Keluarga yang utama, tempat orang mendidik iman dan karakter. Yosua berkata, engkau serah-serah beribadah kepada siapa? Tapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Allah. Dan Ulangan juga disebutkan, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anakmu. Bicarakan terus tentang iman dan karakter. Jangan puas kalau hanya memberikan uang, harta, pendidikan. Jangan puas kalau saudara lahir dari tradisi orang-orang hebat. Tapi apakah saudara membawa anak-anak saudara kepada Tuhan? Apakah saudara mengajarkan karakter, iman, perbuatan yang baik? Tuhan ingin kita membawa anak-anak kita ke gereja. Semakin lama anak kita semakin dewasa, dari sekolah minggu dia bertanya, siapa itu Yesus? Lagu ini kenapa berbunyi begitu? Mulai remaja dia tanya, kenapa nggak boleh pacaran dengan luar iman? Setelah mulai tinggi lagi berbicara lagi, apa itu artinya dosa, perzinahan. Saudara, kalau orang tua tidak bisa berdiskusi tentang hal ini kepada anak-anak, mereka akan berdiskusi dengan AI, berdiskusi dengan orang-orang di luar, mencari jawaban di luar. Saudara, ini ada kebutuhan mendesak di dalam keluarga lah. Seharusnya kita mulai tentang iman percaya kepada Tuhan dan membina karakter. Tapi memang lebih daripada itu, saudara, maaf saya berbicara. Bapak Ibu jemaat Tuhan, carilah gereja yang mengajarkan saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan benar, banyak berbicara tentang keluarga. Jangan mencari gereja yang hanya berbicara tentang berkat, saudara berbicara tentang kesembuhan ilahi, it's okay, itu enggak masalah. Tapi kalau itu terus-menerus, apa bedanya dengan dunia yang memotivasi untuk sukses, yang memotivasi untuk berhasil, membentuk orang karena profesi, karena engkau seorang manajer, maka perilakumu harus berubah.
tindak tandukmu berubah karena seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, kau juga ada sopan santun. Itu semua adalah saudara tempelan-tempelan, tetapi pada dasarnya belum tentu hatinya seperti itu. Kita susah untuk mengontrol anak-anak kita. Mereka bisa pergi dengan teman yang lain, tapi paling tidak hal yang paling mendasar, bawa ke gereja. Dan banyak juga berbicara tentang iman, yang tidak merohanikan segala hal, tapi bisa berdiskusi dengan baik, ngomong dengan baik. Saudara, di Korea baru-baru ini disurvei, anak-anak mulai kecil bisa sekolah minggu dengan baik, remaja masih setia, tapi ketika perguruan tinggi, banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka hanya diisi perasaan saja, memuji, memuliakan Tuhan. Allah itu Allah baik, memberikan pertolongan, kesembuhan. Tapi ketika berbicara tentang masalah hidup, berbicara tentang hal-hal yang lebih hakiki, mereka nggak mengerti. Anak saya pada waktu kuliah di Unair, Surabaya, anak saya bilang begini, Pak, kan agama itu kan berdasarkan dari orang tua. Kalau orang tuanya Kristen, anaknya pasti Kristen. Kalau orang tuanya bukan Kristen, pasti bukan Kristen. Jadi sebenarnya agama itu produk dari orang tua. Dan kalau begitu menikah beda agama, ya masalah. Anak punya pilihan. Saudara, siapa yang ngajarkan begitu? Saya bilang, dosen agama saya. Pasti dosen agamamu dari kampus ini kan? Iya, saudara. Saya bisa menebaknya. Saya tahu itu kampus apa. Hati-hati sekali. Ada gereja-gereja yang menghalalkan pernikahan LGBT, free sex, atau menghalalkan lah. Ada cuma memberkati Pak Anton dengan Bro Anton, memberkati saudara. LC dengan Esther gitu ya. Saudara, hal seperti ini saudara, kalau kita nggak bisa memberikan kepada anak kita kebenaran, mereka akan hilang saudara. Mereka akan hilang. Dan itu saudara perlu kita mengerti firman Tuhan dengan benar, digali dengan benar. Kita percaya kalau kita mengerti firman Tuhan dengan benar, saudara pasti Tuhan akan memberkati kita. Jangan hanya mencari berkatnya, tapi kita nggak pernah mengasah otak kita, mengasah hati kita untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Yang terakhir, yang ketiga, karena waktunya tinggal sedikit. Bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Yang ketiga, perkuat keluarga inti dengan kasih dan kehangatan. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai yang ke-21 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Perkuat keluarga inti, saudara, dengan kasih dan kehangatan. Saudara, perkuat keluarga inti dengan kasih dan kehangatan, saling mengasihi, saling menyayangi. Saudara, keluarga adalah tempat pertama di mana orang belajar untuk mencintai dan dicintai. Keluarga adalah tempat pertama pelatihan kasih sayang, kesabaran, dan kerendahan hati. Di dalam keluargalah dukungan tertinggi diberikan kepada setiap pribadi. Kalau hari-hari saudara isinya caci maki, hari-hari isinya saudara selalu menyalahkan, saudara sudah tidak bisa menerima, memberi kasih sayang. Saya katakan begini saudara, keluarga itu merupakan tempat atau produk awal kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Produk awal kebahagiaan, kesukacitaan, dan keberhasilan hidup, baik dalam kerohanian maupun dalam kehidupan. Produk awal, saudara. Kalau dalam keluarga, anak-anak kita nggak bahagia, nggak sukacita, dia bisa sukses sebagai seorang yang berkarir tinggi, pengusaha, ataupun dia mencapai banyak hal.
Tapi karena banyak masalah dalam dirinya, saudara, punya trauma-trauma hidup karena orang tuanya kasar. Uang yang seharusnya bisa dia nikmati untuk bahagia, tapi sekali uang itu dipakai untuk memuaskan kedagingannya. Dan itu dimulai dari keluarga. Dan gereja, saudara, punya beban seperti ini. Kami sadar bahwa banyak sekali anak-anak yang luka batin, anak-anak yang keluarganya tidak utuh, masa lalu dalam keluarga yang broken home. Gereja tempatnya kita untuk membenahi mereka, supaya mereka nanti kalau berkeluarga tidak seperti yang dia alami ketika dia masih kecil di keluarga sebelumnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang sudah tanam kepada anak-anak, itu dia akan juga tuai anak-anak di masa dewasanya. Oleh sebab itu pahami, sadari dengan benar, saudara, mari kita menerapkan kasih sayang di tengah keluarga, penerimaan di tengah-tengah keluarga, saling menghormati satu dengan lain. Ketika keluarga harmonis, ketika keluarga hangat, maka akan lahir anak-anak yang sehat secara mental dan kerohanian. Amin. Mari tundukkan kepala.